Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Sewenang-wenang. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10. Siapakah yang pernah ikut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa dan tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, biarlah kami menjadi orang yang tidak sewenang-wenang dalam kehidupan ini, menekan yang lemah, memberangus mereka yang tidak berdaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan selanjutnya berbicara tentang hak dan kewajiban rasul. Tatkala dikatakan Paulus dan Barnabas dan rasul-rasul lain memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan, berarti dia tidak punya waktu lagi untuk hidup sebagaimana mencari kehidupan dalam dunia umum. Semata-mata dia fokus hanya untuk pelayanan. Itu terjadi juga pada suku-suku Lewi yang tidak menggarap sawah, tidak menggarap ladang, tidak berternak domba, kambing, dan yang lainnya. Semata-mata hanya memikirkan untuk melakukan pekerjaan Allah di rumah Tuhan. Maka siogianya Alkitab mengatakan mereka harus dipelihara, mereka harus dicukupkan, mereka harus diberikan apa yang menjadi hak-hak dasar daripada rasul tersebut. Ada kewajiban rasul, namun juga ada hak rasul. Maka bagian tersebutlah yang kemudian memang orang Lewi bisa melayani dengan fokus tanpa memikirkan, yaitu kehidupan finansial secara dunia yang dikejar dicari oleh manusia pada umumnya. Pada bagian inilah maka kemudian Paulus memberikan contoh bagaimana mungkin seorang yang menanami kebun anggur tidak memakan buahnya, bagaimana mungkin orang yang mengembalakan kawanan domba tidak minum susu dari domba itu. Itu yang firman Tuhan katakanlah, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kita yang maksudkan hal ini tertulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Memang setiap orang yang bekerja itu harus mendapatkan bagiannya. Itu adalah sebuah hukum ekonomi, hukum sosial, hukum interaksi, dan juga tentunya itu adalah hukum Allah. Tatkala seorang tua, waktu dia membesarkan anaknya, maka dia berkewajiban mencukupkan seluruh kebutuhan anaknya. Sampai batas titik tertentu anaknya menjadi dewasa dan orang tua tidak berdaya lagi untuk bisa bekerja, untuk menghasilkan, sakit-sakitan. Maka pada bagian itulah anaklah yang punya kewajiban untuk mengurus orang tua. Artinya ada bagian-bagian tanggung jawab masing-masing, ada juga haknya masing-masing. Apalagi berkenaan dengan pekerjaan Allah. Tentunya kita tidak sepakat dengan mungkin para rohaniawan, rasul-rasul yang ada pada saat sekarang, yang itu memang hanya terjadi waktu Tuhan Yesus. Para rohaniawan, pendeta, penatua, siapapun yang fokus melayani Tuhan, tetapi kemudian menyalahgunakan pendanaan gereja yang ada di gereja, lalu mencari kekayaan, mencari kepentingan pribadi, memperkaya diri, lalu membeli barang-barang mewah, memakai uang gereja. Maka itu adalah sebuah ekstrim lain yang perlu kita tentang. Tetapi tatkala ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, tetapi kita tidak urus makanannya, hak-hak dasarnya, maka itu yang firman Tuhan katakan menegur. Pak Paulus menegur kepada siapa? Jemaat di Korintus, dan mengingatkan bahwa setiap orang itu pada prinsipnya adalah harus tolong menolong. Tatkala seseorang berkonsentrasi mengerjakan sesuatu hal sampai kemudian dia tidak bisa lagi untuk mencari katakanlah nafkah, khususnya para Lewi, para rasul, para nabi, maka siogianya jemaat perlu menjaga, melindungi, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, menolong. Karena para rasul menolong,
para jemaat untuk dekat dengan Allah, dan jemaat juga menolong untuk mencukupkan kebutuhan para rasul. Pada titik ini, yang lebih penting daripada semuanya adalah setiap orang mengerjakan bagiannya, setiap orang mengerjakan kewajibannya, dan setiap orang pun berhak untuk mendapatkan hak-hak dasar yang perlu dimilikinya. Ini yang disebut dengan keadilan. Dalam Korintus kita juga bertemu dengan mengapa orang itu perlu memberikan persembahan, supaya terjadi yang namanya keseimbangan, bahwa yang lebih itu mencukupkan yang kurang, dan yang kurang dalam segala kelebihannya, mungkin dia punya kelebihan di aspek lain, mencukupkan juga kekurangan orang lain yang orang lain tidak memilikinya dari kelebihan yang ada. Maka di sanalah sifat gotong royong, saling tolong menolong, karena setiap orang tidak bisa memiliki semua hal. Dan semua hal juga tidak mungkin dimiliki oleh satu orang. Kelebihan-kelebihan, keunikan, potensi, karunia, berkat tiap orang juga berbeda. Ada orang yang diberkati secara material, ada orang yang diberkati dengan pengetahuan, maka dia bisa bersumbangsi memberikan pengajaran. Mereka yang diberkati dengan material, finansial, maka dia bisa memberkati dalam bentuk finansial. Ada orang juga yang diberikan hikmat oleh Allah, maka dia bisa memberkati dalam bentuk hikmat. Ada orang juga yang punya karunia-karunia khusus, seperti mungkin dia punya karunia di dalam musik, karunia di dalam keilmuan tertentu, dan dia berbagi, mencerdaskan orang lain. Maka di sanalah prinsip tolong menolong terjadi. Pada prinsipnya, tolong menolong adalah sebuah hukum universal yang dibangun oleh Allah. Karena sewaktu Allah menciptakan Adam, maka Tuhan menjadikan seorang penolong, yaitu Hawa. Maka prinsip tolong menolong itu sudah terjadi dari dunia diciptakan, selama dunia itu ada, sampai kemudian Kristus datang kedua kali. Bertolong-tolonganlah, firman Tuhan katakan, menanggung bebanmu, supaya Tuhan dimuliakan dan kita menjadi satu tubuh Kristus, yang kita boleh lihat juga dalam Korintus. Tidak semuanya tangan, tidak semuanya kaki, tidak semuanya mata, tidak semuanya mulut, tidak semuanya telinga, tetapi ada bidang bagian masing-masing yang saling bekerja sama satu dengan yang lain. Prinsipnya, jangan hidup sewenang-wenang. Suatu kita punya kemampuan lebih dari orang lain, jangan sewenang-wenang. Karena sikap sewenang-wenang sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Allah yang akan menghakimi perbuatan sewenang-wenang dan juga akan menghakimi segala macam perbuatan dosa dalam bentuk dan ragamnya yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang berbeda. Pada prinsipnya, kita memiliki Allah yang Maha Kasih. Jangan bertindak sewenang-wenang, jangan menekan, jangan kemudian memeras orang. Kalau kita melihat mempekerjakan orang tetapi haknya tidak diberikan, maka itu memeras, maka itu perbudakan. Bukankah kita sudah ditebus oleh Kristus, diangkat menjadi anak-anaknya, bukan lagi menjadi budak dosa? Orang yang berbuat dosa akan memeras orang sampai habis, lagi diperlukan dipakai, tidak diperlukan dibuang, maka itu adalah sewenang-wenang. Apa yang menjadi kewajibannya kita tuntut, tetapi apa yang menjadi haknya kita abaikan, maka itu adalah sikap sewenang-wenang. Biarlah kita berdoa, ya Tuhan, jadikan aku sebagai pribadi yang tidak hidup dalam sikap sewenang-wenang, tapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana, bisa bersikap adil, memahami bagaimana orang itu harus melakukan kewajiban, tapi orang lain pun termasuk setiap kita masing-masing punya hak. Pemahaman seperti ini tatkala dimiliki oleh setiap orang, maka Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami agar hidup kami tidak sewenang-wenang. Amin.